Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang First Input Delay atau FID. Apa itu FID? Apa pengaruhnya terhadap SEO? Dan bagaimana cara untuk mengoptimasi First Input Delay? Penasaran? Mari kita simak video ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang First Input Delay. Apa itu First Input Delay atau FID ini, dan apa pengaruhnya terhadap SEO? Yuk, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu tentang pengertian First Input Delay. First input delay adalah waktu yang dihitung mulai dari saat pengguna pertama kali berinteraksi dengan halaman web maksudnya, hingga saat browser benar-benar dapat memulai proses tanggapan atas interaksi tersebut. Nah, mungkin teman-teman langsung nanya, interaksi pertama itu maksudnya apa? Nah, interaksi pertama itu maksudnya seperti mengklik link atau mengklik tombol, misalnya kalau teman-teman di HP gitu ya, atau menggunakan kontrol-kontrol lain menggunakan JavaScript ya. Ada banyak mungkin ya. Nah, itu salah satu contohnya. Dengan kata lain, first input delay juga dapat kita artikan sebagai metrik yang melacak waktu penundaan antara pengguna mencoba berinteraksi dengan website dan waktu antarmukanya dapat merespon interaksi tersebut. Nah, jadi kalau kita andai-andaikan itu kayak teman-teman itu coba membunyikan bel pintu rumah gitu kan. Nah, itu waktu itu dihitung mulai dari teman-teman mencet bel pintunya sampai orangnya itu memberikan respon terhadap bel tersebut. Nah, itulah yang kita sebut first input delay. Nah, udah paham ya kira-kira ya? Kemungkinan besar udah paham lah ya. Nah, kemudian kenapa sih kita ini ngomongin first input delay? Nah, kenapa first input delay ini penting banget? Jadi ada beberapa alasan. Nah, alasan pertama itu adalah karena core web vital. Core web vital itu adalah metrik yang merupakan bagian dari web vital yang dianggap paling penting dan paling mempengaruhi pengalaman pengguna atau user experience. Nah, tanggal 28 Mei 2020 kemarin, Google telah mengumumkan bahwa core web vital ini akan menjadi ranking faktor Google pada tahun 2021. Jadi, buat teman-teman yang core web vitalnya belum lolos atau nilainya masih tinggi banget, nah itu harus hati-hati. Karena apa? Karena itu akan mengganggu SEO. Ranking teman-teman yang udah bagus banget bisa jadi jeblok gara-gara web vital ini. Itulah kenapa teman-teman harus memberikan perhatian lebih pada metrik first input delay ini. Karena first input delay ini adalah salah satu dari 3 metrik yang dipakai dalam core web vital. Metrik yang lainnya itu ada berupa largest contentful paint, kemudian ada juga cumulative layout shift. Nah, itu kita bahas pada video yang lain ya. Pada video-video sebelumnya saya juga udah bahas core web vital. Teman-teman bisa cari di channel ini atau di website projasweb.com, itu udah dibahas juga panjang lebar tentang core web vital ini. Nah, itu alasan pertama kenapa kita harus memperhatikan first input delay. Alasan yang kedua itu adalah tentang user experience. Nah, kita tahu bahwa kesan pertama itu penting banget ya. Nah, kesan pertama itu sangat menentukan kelanjutan hubungan Anda. Itu kalau hubungan antar manusia ya. Tapi kalau dalam hal website, ternyata kesan pertama itu juga sama pentingnya. Nah, bayangin aja kalau teman-teman mengakses sebuah web, terus begitu teman-teman klik linknya, atau klik di Google gitu, ngeloadnya lambat banget. Nah, itu kan kesan pertamanya udah jelek ya. Nah, begitu dibuka juga, ketika teman-teman geser-geser, itu malah websitenya nggak ngerespon gitu kan. Begitu diklik, lama banget baru ada respon. Nah, itu akan menjadi kesan pertama yang jelek sekali. Nah, pertanyaannya gimana teman-teman ingin meningkatkan kesan pertama, bikin kesan pertama yang baik dalam hal website? Nah, itu pertanyaannya. Metrik first input delay ini bisa menjadi jawaban, karena metrik ini dapat membantu teman-teman untuk mengukur kesan pertama dari pengguna terhadap, khususnya ini,
terhadap daya respon website teman-teman. Artinya kalau metrik FID ini nilainya kecil banget, berarti responnya itu cepat banget teman-teman. Artinya kesan pertama buat pengunjung itu bakal bagus banget. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke kriteria first input delay. Nah ini ada 3 kriteria seperti pada metrik-metrik yang lain ya. First input delay juga sama punya 3 kriteria. Yang pertama itu adalah kriterianya good. Nilainya harus lebih kecil dari 100 milidetik. Kemudian yang kedua adalah need improvement. Nilainya itu adalah antara 100 sampai 300 milidetik. Sedangkan yang terakhir itu adalah poor. Nilainya adalah 300 milidetik atau lebih. Nah itu dia 3 kriteria first input delay. Kemudian, bagaimana cara mengetahui skor first input delay? Nah, ini udah saya bahas pada video-video sebelumnya, dan ini akan saya bahas lagi. Nah, cara yang paling mudah itu adalah teman-teman mengakses PageSpeed Insight. Nah, teman-teman bisa akses artikel ini, linknya ada di deskripsi. Nah, saya udah sediakan 3 cara untuk mengetahui first input delay ini. Teman-teman tinggal akses saja artikel ini, kemudian diklik masing-masing nih ya. Ada 3 cara. Yang pertama itu adalah PageSpeed Insight. Ini yang paling mudah ya. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. Nanti kemudian tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masukin aja URL yang ingin dicari tahu. Silakan ditunggu, mungkin agak lama ya, beberapa detik ya. Nah, ini hasilnya. Nah, teman-teman tinggal amati, di sini ada first input delay. Nah, ini. Nah, hasilnya lumayan ya. Nah, masalahnya itu adalah untuk data lab, first input delay ini nggak ada. Artinya apa? Kalau website teman-teman itu pengunjungnya masih sedikit, maka teman-teman nggak bisa mengetahui berapa first input delay-nya. Karena apa? Karena first input delay ini adalah metrik lapangan. Artinya metrik yang nggak bisa diuji di lab. Harus dilakukan uji pada pengunjung yang real. Nah, oleh karena itu, teman-teman akan bisa mengetahui nilai first input delay teman-teman kalau udah ada cukup pengunjung selama 28 hari website teman-teman ini dilacak oleh Google. Jadi itu ya, kalau teman-teman melakukan uji coba terus ternyata first input delay-nya nggak muncul, berarti itu tadi. Kendalanya adalah website teman-teman itu pengunjungnya belum terlalu banyak. Oke, sekarang kita lanjut kepada masalah apa yang sering timbul pada metrik first input delay ini. Nah, masalah yang paling utama dalam first input delay itu adalah eksekusi JavaScript yang berat banget. Nah, ini bukan kata saya ya. Ini langsung dari web dev. Nah, ini juga saya sertakan linknya. Teman-teman juga bisa akses. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi masalah pada first input delay ini? Karena masalahnya itu adalah eksekusi JavaScript, maka cara yang paling mudah atau yang paling sederhana itu adalah dengan mengurangi jumlah JavaScript yang ada pada website teman-teman. Jadi teman-teman harus mengaudit beberapa JavaScript yang teman-teman pakai. Nah, apakah semuanya ini diperlukan dalam website teman-teman? Nah, kemudian jika ada JavaScript yang tidak diperlukan, langsung aja dihapus gitu. Karena apa? Karena secara default, semua JavaScript akan memblokir render pada browser. Maksudnya diblokir ini gimana? Jadi kerja browser itu terhenti ketika mengerjakan JavaScript. Jadi si browsernya fokus ngerjain JavaScript dulu gitu. Begitu JavaScript-nya udah selesai di render, nah baru browsernya melanjutkan pada pekerjaan yang lain. Nah itu ya, kurangi jumlah JavaScript-nya. Langkah selanjutnya yang bisa teman-teman ambil itu adalah diver. Diver ini adalah atribut HTML ya. Jadi atribut diver ini memberitahu browser bahwa browser tidak perlu melakukan jeda. Browsernya nggak perlu diblokir. Jadi browsernya boleh ngerjain yang lain dulu gitu. Nah, browser dapat terus bekerja pada halaman website tersebut dan meload script pada background. Nah, ini dia contohnya ya. Jadi pada script biasa itu nggak ada divernya ini. Nah, yang perlu diingat atribut diver ini hanya untuk aset yang berasal dari eksternal. Dan atribut diver akan mempertahankan urutan load-nya. Nah, ini ya, coba kita lihat. Nah, ini. File yang pertama ini adalah 1.js gitu ya. Yang kedua adalah 2.js. Nah, kalau kita pakai atribut diver, terus ada dua yang kita diver. Nah, ini dua script ini kita diver dua-duanya. Nah, maka urutannya akan tetap sama. Yang satu ini akan di-load pertama, dan yang kedua ini akan di-load selanjutnya. Selanjutnya, cara yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan atribut async.
Sama dengan diver, asing ini juga merupakan atribut HTML. Atribut asing ini memberitahu browser bahwa skrip tersebut sepenuhnya independen. Browser tidak akan menunggu skrip yang memiliki atribut asing. Nah, skrip lain tidak akan menunggu skrip asing, dan skrip asing juga tidak akan menunggu skrip yang lain gitu. Jadi itulah kenapa dia disebut independen. Nah, ini contohnya ya. Sama kayak diver, bisa ditempatkan seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini udah kita bahas tadi, pada diver, itu skripnya akan mempertahankan urutan. Nah, sedangkan pada asing atau asynchronous ini, skripnya tidak akan mempertahankan urutannya. Jadi, walaupun ditulis yang pertama adalah 1.js, kemudian 2.js, bisa saja 2.js yang di-load terlebih dahulu. Jadi, teman-teman harus bijak memilih antara menggunakan diver atau menggunakan asing. Nah, itu adalah cara kedua untuk menangani nilai FID yang terlalu tinggi. Kemudian cara terakhir itu adalah dengan melakukan code splitting. Artinya code-nya itu dibagi-bagi. Konsep ini adalah konsep membagi satu bundel JavaScript besar menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dimuat pada waktu yang tidak bersamaan. Nah, artinya JavaScript yang penting bakal di-load terlebih dahulu, sedangkan sisanya bisa teman-teman asynchronize atau di-defer nge-load-nya. Nah, itulah 4 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengoptimasi waktu FID ini. Nah, terakhir kita sampai pada simpulan ya. Jadi, first input delay adalah metrik yang sangat penting bagi Google dan bagi pengguna website teman-teman. Teman-teman harus melakukan optimasi pada metrik ini. Bukan hanya buat Google ya, jadi buat user juga gitu. Kalau first input delay teman-teman itu kecil banget, maka user pasti akan senang banget untuk mengakses website teman-teman. Dan kalau user udah senang banget, teman-teman juga pasti akan mendapatkan dampak positifnya. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Saya harapkan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.